Tapi dari situ kan kita bisa berkaca, seseorang yang imunitas tubuhnya baik aja masih rentan apa sih ya, masih bisa tertular COVID-19 lah, corona ini. Jadi apa daya lah Tapi orang-orang yang imunitasnya rendah gini, seperti gini deh bang, iya coba gini. gue mau nanya deh, coba nih ke pendapat kalian nih ya. Kan Om Bang Deddy ya, Iya Bang Deddy tuh sering broadcast kan ya, iya ngundang-undang orang. Buat kalian kok bisa gitu ya? Padahal gimana ya? Padahal kan dianjurkan nggak boleh gitu kan, nggak boleh kayak untuk kayak saling bertemu atau gimana gitu. Maksudnya kan itu kan pasti berkumpul dong. Ada beberapa orang lah. Menurut kalian gimana nih? Satu lagi, kan tadi kita masalah Om Deddy nih. Om Deddy sama kita banding ya, Om Deddy sama siapa tadi itu The Rock ya? The Rock. Nah kan sama-sama gede tuh badannya. Kenapa si The Rock kenapa Om Deddy nggak kena tuh? Coba tuh. Kalau gue lemparin lagi ke host kita nih gimana nih? ya mungkin ya menurut gue ya, jadi Om Deddy ini ruang lingkupnya itu diperkecil lagi loh. Gimana? Dari mana abang kita ini bisa tahu gitu? Menurut gua makanya, dan juga mungkin pola hidupnya sehat gitu loh. Yo, The Data Rock yang juga sehat kan? iya tuh, sama-sama sehat tuh. Jangan menjebak saya dong. Nah masa ya nanti baru episode pertama langsung viral bahwa Om Deddy. Undang lagi. Ntar gue diundang lagi nih, berempat nih diundang semua nanti nih. Ya kan kita hanya berpendapat, kita kan nggak menjelek-jelekan atau ya hanya ini loh bertukar opini aja. Tapi lo mau diundang apa ya, berpikir luas. Tapi lo mau diundang nggak sama Om Deddy? Ah, enggak sih ya, nggak penting juga buat gue sih. Asik. Gue juga nggak pernah nonton aja. Tapi kan lu deket tuh satu kota tuh di Jakarta. Apa? Iya, Kenapa? Satu kota lo. Lu kan satu kota tuh. Iya, ya mau dia ngundang gue juga gue nggak dateng gitu. Gue juga nggak pernah nonton YouTube-nya itu. Terlalu gabut ya. Parah banget tuh. Padahal itu kan konten klarifikasi lo, channel klarifikasi lo. Iya tuh. Nih, lu berarti bisa, kan kalau bisa naikin status sosial lu kalau udah masuk situ. Lu bisa dapet endorsan. Nah, itu yang salah, Le. Lu bisa jadi inquiry apa sih? Bisa dapet endorse lu dari situ. Bisa pansos. Kan orang-orang bertanya tuh, ini orang bukan siapa-siapa, ya kan? Anak mesin 18 kok bisa gitu masuk podcast Deddy tuh. Ntar endorsan pada datang tuh, Le. Cuman kan gini, Le, kita kan sebagai mana ya? Kalau kita hanya menunjukkan suatu klarifikasi berarti ujung-ujungnya nanti gue bawa sensasi dong. Ujung-ujungnya kan. Iya. Nah, gue ya nggak. Kita sih bukan gitu sifat orangnya gitu loh. Setiap orang kan punya berbeda. Mungkin ada orang yang mau kayak gitu, ada yang mau enggak, ada yang gimana. Ya gue sih kalau gue pribadi sih emang nggak suka gitu kan. Kenapa? Kok lu? Gue lebih suka nonton. Lu nggak suka sama? Gue lebih suka nonton ini loh. Nonton kartun daripada nonton gituan. Lu nggak suka? Masalahnya apa nggak suka sama kontennya? Ya karena hal-halnya klarifikasi semua loh. Ujungnya klarifikasi. Ya kalau dia salah ya akuin lah. Gua salah gitu kan. Daripada hanya membelit-belitkan berbohong kan sama aja ujungnya ntar gimana ya, mengajarkan suatu hal yang salah. Kan kita punya hak. Tapi kalau dia ngakuin gua salah nih, oke, gua salah. Tapi gua mau coba untuk perbaiki diri gua ke depannya. Kan bagus menurut gue gitu. Daripada nyari sensasi ya gimana ya. Terlalu kan klarifikasi nggak harus di podcast Om Deddy ya nggak, Le? Di podcast ini juga bisa ya kayaknya. Kenapa? Di podcast harus ini di juga podcast bisa ya? Om Deddy. Nah iya bener, nggak usah di situ juga bisa. Ya banyak juga kan artis kadang di IG-nya kan. Mohon maaf ini. Bisa bagus daripada yang kayak gitu-gitu tuh terlalu gimana ya. Mungkin sih menguntungkan buat Om Deddy sama si itu yang narasumbernya kan. Cuman kan kalau kita berpikir ini kan takutnya mengajarkan ke anak-anak yang ini masa depan Indonesia nih. Hanya membuat salah ujung-ujungnya klarifikasi ini gitu kan nggak bagus gitu ya. Mending kalau dia salah ngakuin, oke, saya salah gitu kan. Daripada berbohong mulu ujung-ujungnya kayak DPR atau gimana gitu kan. Emang cuma jadi gimana gitu. Lu bakal ngaku salah, Le. Lu juga kan kalau salah pasti bakal ngeles, Le. Kan kita ngakuin dulu, oke, saya salah gitu kan, jelasin kenapa salahnya gitu. Iya, lu kalau di kontrakan nih, Le, lu udah makan tapi nggak dicuci piring tuh, Le.
Lu udah Itu dikasih kan tahu gitu, dulu, tapi Ge. lu diulang-ulang terus tuh, Le. Kan ada Sopo, sekarang nggak ada Sopo. Soponya lagi di Purwokerto juga nggak tahu dia Jadi sekarang lu tuh. keenakan nih, Le. Ben, Dia menurut lu Aduh. gimana tuh, Ben? Apa yang dibilang sama Le? Kata Lu, Ilham ya. lu sependapat apa enggak, Le? Apa, Ben? Sama Le. Sependapat lu. Apa itu? Yang tadi tuh lo. Podcastnya Om Deddy katanya begini-begini lah. Iyalah. Kok jadi tapi kok terlalu jauh, Ge? Bahasannya sampai ke orang lain ini. Lah, Kita kan- bahas kopi tapi kok Kan bahas lu ke juga, situ, Ge. kan lu yang memulai, Le. Kan lu yang memulai, Le. Aduh. Menurut lu gimana, Ben? Iya, boleh gak apa. Kita hanya berpendapat di sini ya, bukan hanya untuk bukan menjelekan ya. Iya. Klarifikasi ya. Klarifikasi sendiri lah, nggak usah bawa orang. Nah, tapi kan Kurang gentle. tapi kan Ya sih. tapi kan channel Om Deddy ini sekarang udah jadi pusat perhatian orang lah. Dia kan udah 11 juta ya sekarang, 11 juta subscriber dia. Berarti Gue kalau kata gue ya, kenapa? channelnya Om Deddy itu dia marketnya pinter. Jadi gimana ya? Selain dia naikin viewsnya dia, orang-orang yang ngebuat kesalahan, kayak misalkan di internet, itu tuh dia ngerasa kalau gue masuk podcast Om Deddy, gue bakalan lebih bisa diterima gitu tuh klarifikasi gue. Pendapat lu ya. Benar gak sih? Pendapat lu pasti Bener bakal bisa diterima. Iya. Bakal bisa diterima, bakal bisa banyak orang banyak yang ngeliatin Dengar. klarifikasi gue gitu tuh. Menurut lo, Ben, gimana, Ben? Lu sependapat apa enggak sama lu? Menurut gua, Di sini kalau misalnya dia emang berbuat kayak contoh siapa ya? Kayak yang terakhir tuh siapa tuh? Lutfi siapa? Lutfi Anjay. Iya, Lutfi Anjay itu kan. Ya kalau emang dia cowok mah klarifikasi aja sendiri. Di Insta Stories kan bisa, Twitter bisa, Kan, Bang. media sosial udah banyak, Bang. followers banyak. Kan Hah? Instagramnya hilang, Bang. Jadi nggak bisa Itu kan setelah dia klarifikasi kan. oh iya gitu. Coba dia klarifikasi sendiri. Nggak tahu. Coba Toh dia nggak sekarang mempermasalahkan. Terus juga sekarang teknologi udah canggih, Ben, ya kan? Aneh gitu loh. Masa harus ke satu hal yang kayak gitu. Ya kalau kamera gua. aduh host Nah. kita aduh. Aduh, baru gua pengen minum. Aduh. Lupain tuh ke kamera minumnya. Minum sendirian tuh narasumbernya. Ayo, Bang, nggak minum, asik. Bang, minum. Iya nih, aduh, kita haus nih. Jadi gimana nih permasalahan Om Deddy nih? Ntar Om Deddy panas telinganya diomongin sama kita. Ya kan kita hanya berpendapat doang, kita kan nggak hanya kayak maksudnya menjelekan dia, nggak maksud itu. Ya kita kan hanya pikiran kita kan. Tapi lo suka sama Toh Om juga Deddy setiap nggak? ya suka dari mana, orang gue laki ya. Suka apa nih ya? Masa gue suka sih? Awas pertanyaannya. Aneh. Kalau ada Kalau gua- itu baru. Iya. Aduh. Jadi lo Saya masih normal ini, Bang. Aduh. jadi yang gak lu suka tuh kontennya Om Le. Deddy apa orang-orang yang datang Om Deddy apa Om Deddynya yang gak lu suka? Sampai lu Ya, gak pernah gimana? nonton. Gue sih ini apa ya namanya? Gimana ya? Kalau gue takut ngomong gitu, takutnya ntar malah marah viral banget kan omongan kita ini ya. Gue sih hanya berpikiran gue sih. Toh juga kan tiap orang kan punya pendapat dan pikirannya masing-masing kan. Bener lah ya, bener. Kayak tadi si Doni berpikir kayak gini kan. Ya mungkin ya setiap orang punya statement masing-masing, ya nggak salah. Dia kan negara demokrasi. Kalau masalah untuk antara si Dom Dedinya sama prosesnya atau kayak narasumbernya, gue sih nggak bisa kayak nembak si ini yang salah sih, nggak bisa. Oh, Gue hanya berpikiran gue doang gitu. oh. Kenapa? Kayak kata Ben tuh, gue sepakatnya kayak kata Ben tuh. Teknologi udah canggih, mensos udah banyak, kenapa harus ke situ? Kenapa nggak dia ngomong dulu kan? Ngomong Kalau langsung seandainya kan Om Deddy benar-benar ngundang, setelah dia ngomong kayak sendiri, ya is okay. Kalau itu mah ya bebas sih, mah. Gue gak mau nyalain juga. Oke. Lo dan tadi pengen nanya apa? Don? Lanjut nih pertanyaan selanjutnya, Rak. Lo tadi pengen nanya apa? Begitu. Kenapa? Tadi lo mau nanya apa, Don? Gua. Hmm. Oh, gua udah lupa. Lanjut dulu dah.
Oke. Ini ya, Ngobrol dulu dah. nih beberapa apa sih awal-awal corona nih kan, awal-awal corona datang, sebelum datang ke Indonesia pas di Cina itu kan ada yang bilang kalau corona ini cuman konspirasi dari Cina atau Amerika gitu kan, katanya kebocoran laboratorium gitu kan. Nah, menurut lu berdua nih, Ben sama Lev, lu percaya ada corona apa, atau corona ini cuman sebuah konspirasi dari apa ya, elit global? Le. Dari Kan, Le. dari dari gue nih. Kan jawab. Aduh, kalau masalah itu sih ya, pertama sih kalau dari gue kurang pala tahu banget nih, karena gue belum ngalamin. Gue juga belum pernah lihat pasien corona yang mana kan. Cuman ya kan kita ngeliat speak by data aja kan, by data dari pemerintah, dari dinas kesehatan, ya kan dari kementerian, bahwa emang ada corona itu kan, sudah ada tes ujinya sampai ke mana tuh yang kata untuk seluruh dunia, WHO ya. Ya, WHO. Nah, WHO aja udah turunin tuh, udah kewalahan masalah tentang kasus corona di dunia ini. Ya itu sih, kalau masalah percaya atau enggaknya, kita kan hanya ngikutin speak by data. Cuman kalau kayak ngeliatnya langsung sih gue belum pernah sih, belum ngeliat langsung kayak mana yang penyakit corona, mana yang ini belum pernah ngeliat sih. Lu datang Gue nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Lu datang ke Wisma Atlet, Le. Ih, jangan kalau udah itunya namanya danger tuh ya kan. Masa kita masuk ke situ? Jadi cari ya lah. Iyalah. Menurut lu, Aduh. Ben, gimana, Ben? Ya, gue ngikut Le tadi. Kita kan speak by data. Masa lu ekor? Oh, itu kan speak by data kan? Oh iya. Iya. Jadi kita emang kalau kata pemerintah emang ada, ya gue percaya ada sih. Karena emang katanya kan dari kelelawar kan. Iya. Ya emang tahu gue sih kelelawar itu kan emang tinggalnya jorok, dia di gua. Kalau dia buang kotoran, dia kan tidurnya kebalik kan. Kalau buang kotoran kan pasti pantat tuh di atas turun ke bawah kan, bawah badan kan. Emang gitu, gue nggak tahu loh. Kayak Le, emang kalau tidur kayak begitu ya. Anjir. Ya kalau tidur begitu balik. Iya. Si Le kalau tidur kayak begitu. Nah, itu mah. Nih. Kenapa? Okay. Data yang tiap hari muncul itu kan tiap hari tambahnya tuh banyak gitu ya. Sekarang 3.000. Iya, 3.000 sekarang. Gua udah lama banget sih nggak update ini. Pasien apa sih positif corona. Nah, menurut lo nih ya berdua ya, data yang dikumpulin sama pemerintah sama apa yang kenyataannya di lo rasakan sekarang itu sama apa enggak sih? Kalau itu sih, ini dari mana nih? Gue dulu ke Ben nih. Apalagi lo kan di Jakarta gitu Le. Pusat awal corona itu makin gede lah gitu. Kalau lu gimana gitu Le? Kan Jakarta juga penyumbang pasien positif corona terbanyak gitu. Kalau ini ya gimana ya? Kalau masalah kasusnya itu bener atau enggak? Gini loh, pernah nih ada ya kejadian kan. Kayak ayahnya saudara gue nih. Kayak temen gue nih punya bapaknya nih. Dia emang penyakit asma, ya kan. Dia mau check up nih ke dokter rumah sakit. Yang gak enak dengernya itu tiba-tiba langsung dokternya ngomong, bapak kena corona, kena covid gitu kan, udah kena kasus atau apa gitu kan. Padahal dia sendiri gak ngerasa namanya kena corona atau gimana. Udah panik tuh kali itu, ini cerita dari dia ya. Dia panik tuh gimana gitu kan. Pas di tes lab, tatonya kagak. Nah, menurut gua sih ya, dari yang cerita yang dapet itu ya, terkadang tuh kalau dokter tuh ya asal kita periksa nih, datang ke rumah sakit atau kemana, pasti ujungnya corona. Kena penyakit corona. Kan belum tentu juga kan, kayak dia penyakit asma atau gimana. Nah, kalau masalah kayak kasusnya itu bener atau enggaknya yang sesuai dengan dari sini sih, gue rasa sih bisa aja sih, bener juga. Soalnya dari masyarakat di Jakarta juga ada banyak aja, masih ada aja yang kayak nggak patuh sama kayak protokol gitu. Kayak kadang gue tiap malam nih denger ambulan lewat. Kayak ngeri aja gitu soalnya.
tapi kan paling iya gitu sih. Le. Tapi kan dokter kayak gitu kan kayak mengantisipasi gitu Le, untuk penyebaran Cuman COVID terlalu jauh lagi Le. cuman dia langsung ke ini langsung kayak Ya, nembak gitu gitu aja ya. loh, belum tentu bener kan. Kita tadi saya bilang tuh kan, dia padahal dia kena penyakit asma angkut atau gimana gitu kan, ini tiba-tiba langsung corona gitu kan. Padahal pas uji tes lab ini loh, Enggak, kan tuh juga kasihan dari pihak keluarganya kan, ada yang takut pasti duluan ya Le. dirugikan atau gimana kan, Takut itu duluan kasihannya. ya Le. Iya, atau juga banyak orang yang lebih kesel gara-gara di isolasi di rumah sakit daripada di ini kan, banyak yang jatuh atau gimana gitu, lompat tuh. Yang kasus tuh kemarin ya, yang lompat dari lantai 6 tuh Emang iya di Le. Wisma Atlet tuh. Iya, lompat, ada yang Dia orang tua mati di lompat. dia terlalu Itu dia bosen gitu. pasien COVID atau gimana, Le? Kayaknya sih pasien COVID sih kalau lihat di berita. Baru-baru ini kayaknya tuh, Gue baru denger Le, sumpah. kemarin. Ya tadi kan baru nonton berita tuh, tadi tuh. Coba Jadi nanti dia ya. lompat dari lantai 6 gitu. Coba nanti gue taruh di sini ya. Nanti di kotak ini gue cari. Coba entah coba. Karena sampai sekarang gue belum tahu tuh kasus itu. Oh sampai ada kayak gitu ya Le ya? Ya ini sih ya kayak Ben aja sih. Sekarang juga kan suntuk atau gimana kalau di rumah mulu. Iya Ini di rumah sakit loh. Parah sih. Kita di rumah mulu kan ya masih ketemu keluarga gitu kan. Tapi kalau di rumah sakit kan ketemu sama pasien ya kan. Tahu juga di isolasi juga, dikurung juga sama kayak plastik apa gitu diituin kan. Kayak penyakit apa gitu tuh. Kan makanya kan kayak ngerasa diem aja, nggak ada kayak bisa gerak kemana gitu. Kan kita bisa main PUBG bareng Le. Itu makin bosan cu, iya mah. Kalau kita nggak keluar kayak ngerasa ngidup namanya udara seger tuh ya kan. Ntar kita lagi ngelihat lagi mabar kayak begini nih Le. Teriak-teriak. Woi itu depan ada tuh depan. aduh. Kasihan yang sampingnya lu mah. Woi cu, berisik cu. Menurut tadi sampai mana ya? Aduh. Perasaan Don, sampai mana Don? Aduh, masih kita gimana nih? Yang lompat tadi kan. Oh, yang keempat. Menurut lo nih Ben, lo percaya corona ini konspirasi atau itu perasaan udah ditanya tadi ya? Udah. Ini masalah kasus data sama kenyataannya. Oh, data ya bener data. Tapi ya kan, apa yang gue rasain juga ya di Serang ini ya. Jadi COVID itu kan tetap naik gitu kan ya, tapi masyarakat ya tetap biasa aja gitu loh, kayak nggak ada COVID gitu. Bahkan ada kampus juga tetap ngadain ada acara gitu loh di kampusnya. Iya nggak? Iya. Udah pada ngantuk ya? Masa anak teknik tidur sekarang? Coba. Jam segini udah ngantuk. Biasa juga tidur Jam berapa jam 3. Satu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Tapi gue masih pengen bahas yang tadi sih. Masih penasaran gue. Data itu loh. Soalnya gue kayak masih ragu loh sama data yang dikeluarin sama pemerintah itu. Ya itu sih kalau masalah data yang tadi kayak gue bilang kan. Mungkin statement dokternya ini langsung memvonis si ini corona, padahal belum tentu bener juga kan. Kita juga belum tahu bener sih gitu sih. Pertanyaannya lah ya. Kalau kenapa? Kalau emang data itu dipermainkan, itu kan sama kayak ngerugin pemerintah loh. Iya sih. Di bidang apa sih ngerugiinnya? Hah? Kita tahu. Ngerugiin di bidang pemerintah di bagian apa ya? Ya jadi kan tingkat kepercayaan kayak wisatawan datang ke Indonesia itu makin menipis gitu loh. Kalau Indonesia ini coronanya ini gitu, wisata sih. Mungkin pemerintah mau main sugesti kali ya. Hah? Kan Indonesia kebanyakan sugesti kan. Jadi kalau misalnya sugesti yang COVID banyak nih kan. Oh jadi mungkin pemerintah ini pengen karena dikasih tahu bebal. Jadi pengen ngeliatin nih misalnya udah banyak nih gitu yang kena karena
COVID padahal sih sedikit, misalnya gitu aja. Tapi padahal Biar nggak lebih ngefek. waspada mungkin. Untuk meningkatkan Tapi- kesadaran nih. Tapi nggak ngefek Iya, kan? Tapi nggak mungkin. ngefek. Tapi nggak ngefek. Iya, udah. Mau ditipu-tipu juga gimana nggak bakal bisa orang Indonesia mah. Kebal. Bisa itu. Kebal. Orang udah ahli gitu kan, ahli dari penipu atau gimana gitu. Kalau sampai- Kadal mau dibuayain. Aduh. Oke. Nih, Buaya.